mengusung tema meningkatkan pariwisata Pangandaran dengan pemahaman yang tepat tentang Megatrust. Dengan narasumber yang telah terhubung bersama kami, Ani Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran, Bapak Agus Mulyana STMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Astri Sampurasun. Rampes, terima kasih Pak Agus telah bersedia untuk berdialog dan berdiskusi bersama kami di Dialog Jawa Barat hari ini. Pak Agus, bagaimana Anda selaku Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran menyikapi dan juga menangani terkait adanya dari surat edaran dari Gubernur Jawa Barat mengenai isu Megatrust ini dengan kaitannya terhadap perkembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran? Ya, surat edaran BMKG juga dari Gubernur Jawa Barat, saya kira itu adalah hal yang bagus bagi saya, bagaimana masyarakat Jawa Barat khususnya bisa memahami dengan baik apa itu Megatrust yang sesungguhnya. Ya, buat kami dari PHRI Kabupaten Pangandaran, saya kira kesiapsiagaan kita, ya, karena Megatrust itu kan tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi, hanya potensi yang ada, begitu Asri. Kemudian dari PHRI Kabupaten Pangandaran sendiri ini telah mengagendakan apa untuk memastikan bahwa pariwisata di Kabupaten Pangandaran dengan adanya isu Megatrust ini namun tetap hidup seperti itu? Buat kami di PHRI Kabupaten Pangandaran juga stakeholder pariwisata yang lain, bahwa kami informasikan dengan baik bahwa kami dari stakeholder pariwisata Pangandaran, khususnya di hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Pangandaran, maka yang tadi saya sampaikan tadi bahwa kesiapsiagaan kami di hotel untuk memberikan juga pemahaman kepada karyawan atau manajer dan semua stakeholder pariwisata bagaimana seandainya Megatrust ini terjadi, bahwa kami di sini sudah benar-benar siap. Tambahannya juga mungkin kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, bagaimana mitigasi bencana ini dilaksanakan dengan baik di hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Pangandaran. Misalkan dengan memberikan atau mengajukan bagaimana supaya security yang ada di hotel ini benar-benar memahami apa itu Megatrust, dan mereka juga kalau bisa mendapatkan sebuah sertifikasi. Kalau tidak salah kemarin saya di BPD PHRI Jawa Barat sudah ngobrol dengan tim kedaruratan bencana bahwa setiap security yang ada di hotel dan restoran yang ada di Pangandaran ini memiliki sertifikasi kalau tidak salah namanya sertifikasi kencana. Ya, si kencana ini adalah sertifikasi kedaruratan bencana yang bagaimana kalau misalkan bencana ini terjadi, kita itu benar-benar siap bagaimana mengarahkan atau apa yang harus dilakukan. Pertama yang paling elementary adalah bagaimana pegawai hotel dan pengelolanya, terutama security ini, tidak lebih panik duluan daripada tamunya. Yang paling kita takutkan adalah begitu bencana ini terjadi, mereka yang lebih panik dulu. Karena dari kejadian-kejadian yang terjadi waktu 2006, kita terjadi tsunami, yang mengakibatkan kita menjadi banyaknya faktor kecelakaan itu karena panik. Maka kepanikan ini yang pertama yang harus diatasi dengan memberi pemahaman dan pengertian bagaimana bencana itu terjadi. Misalkan bencana itu terjadi dengan berapa skala Richter, kedalamannya berapa, dan jaraknya berapa jauh dari lokasi kita, sehingga kita bisa memprediksi berapa waktu yang kita punya untuk mengamankan atau memberikan pemahaman kepada tamu untuk mengevakuasi mereka ke assembly point yang memang sudah kita siapkan. Itu yang pertama, Mbak Asri. Yang kedua, bahwa kita juga sudah bekerja sama dengan hotel-hotel yang mempunyai lantai lebih dari 3 lantai, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita bekerja sama untuk menjadi tempat evakuasi sementara seandainya bencana ini terjadi, maka sudah ada petunjuk-petunjuk di pinggir pantai barat atau pantai timur kemana kita harus pertama menuju sebelum ada instruksi selanjutnya, atau misalkan memang betul bahwa ini berpotensi tsunami atau tidak berpotensi tsunami sampai peringatan berpotensinya itu dicabut. Itu Mbak Sri. Iya, Anda mengatakan bahwa para pelaku usaha pariwisata di Pangandaran ini dalam tanda kutip benar-benar siap. Namun benar-benar siap yang dikatakan
yang Anda maksud ini jabarannya seperti apa? Selain yang Anda maksudkan tadi yang sudah Anda jabarkan bahwa memang juga di Pangandaran itu selain pariwisata berbasis hotel, namun juga yang terkenal di Pangandaran adalah pariwisata berbasis alam. Selain keindahan pantai, namun Pangandaran juga memiliki pariwisata berbasis alam seperti air terjun dan juga lain sebagainya yang itu juga berpotensi untuk terjadinya bencana atau terdampak benci apabila megatrust benar-benar terjadi. Anda bisa memastikan bahwa tadi memang dari kepegawaian mungkin sudah teredukasi. Namun apabila pariwisata ini wisatawan yang sedang berada di objek wisata berbasis alam seperti Anda memastikan keamanan mereka? Saya kira itu ada organisasi-organisasi yang lain. Misalkan di Perahu Pesiar itu juga kita ada yang namanya OP3, Organisasi Perahu Pesiar Kabupaten Pangandaran. Nah itu mereka juga nanti ada 17 stakeholder pariwisata yang harus benar-benar memahami bagaimana kalau megatrust ini terjadi. Dan saya kira itu adalah menjadi sebuah kewajiban kita bersama untuk duduk bersama, kumpul bersama, mengantisipasi seandainya megatrust ini terjadi di objek wisatanya masing-masing ya. Karena megatrust ini kan tidak hanya berpotensi tsunami, tapi di gempanya juga akan sangat luar biasa. Sehingga mereka juga harus benar-benar paham ini. Saya kira ke depan kita bersama-sama banyak usulan juga dari hotel, juga restoran, untuk kita ngopi lah, ngobrol pintar gitu, bareng-bareng bersama dengan semua stakeholder pariwisata, sehingga semua stakeholder pariwisata yang ada di berbagai objek wisata yang berpotensi alam, ini saya kira akan menjadi sebuah hal yang sangat baik bagaimana memahami seandainya ini terjadi, apa yang harus dilakukan. Yang jelas bahwa ini mungkin dari BPPD dan juga dari Dinas Pariwisata dan dinas-dinas terkait lainnya untuk memberikan edukasi yang lebih baik lagi. Itu mungkin. Iya baik, berarti memang harus adanya kekompakan atau kerjasama dari seluruh stakeholder untuk menanggapi isu megatrust ini. Ya baik Pak, isu megatrust ini di masyarakat ini sudah sangat melekat begitu ya. Banyak warga atau masyarakat dari berbagai daerah yang ingin berwisata di Kabupaten Pangandaran kemudian mengurungkan niatnya karena ada isu mengenai megatrust ini. Namun isu yang beredar di masyarakat juga tidak semuanya benar. Bagaimana Anda memastikan bahwa berita-berita hoax atau berita bohong di luar sana itu tidak memengaruhi pariwisata di Pangandaran? Terima kasih, Basri. Betul, itu sangat betul sekali bahwa terjadi gempa di barat daya Garut atau misalkan di selatannya Cilacap, itu tarik ukurnya adalah ke Pangandaran. Jadi namanya jadi gempa Pangandaran, bahwa gempa yang terjadi itu misalkan contoh 256 km di barat daya Pangandaran, padahal itu sebenarnya ada di selatan Garut misalkan seperti itu. Nah, untuk menangkal hal ini dan tiba-tiba di berita-berita di medsos ini berlalu lalang gambar atau situasi Pangandaran yang porak-poranda dengan berita hoax yang sangat luar biasa, padahal di Pangandarannya aman-aman saja. Nah ini saya harap ke Kominfo, juga teman-teman influencer dan semua yang ada di penggerak pariwisata untuk mengcounter ini dengan memberikan berita yang cepat untuk mengcounter hoax yang berseliweran di medsos itu, dengan menayangkan siaran langsung bahwa Pangandaran saat ini dalam keadaan aman untuk dikunjungi dan situasinya juga baik-baik saja. Itu saja mungkin yang perlu kita garis bawahi, bahwa setiap terjadi gempa yang memang terjadi di laut di selatan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, itu tarikan pengukurannya ke Pangandaran. Padahal Pangandaran ini adalah menjadi salah satu objek wisata sebagai tujuan wisata, sehingga setelah diberitakan bahwa itu sekian kilometer dari Pangandaran, ya mereka punya pemikiran bahwa gempa itu berdampaknya ke Pangandaran. Makanya saya menghimbau kepada teman-teman yang bergerak di bidang media sosial untuk mengcounter berita-berita ini dengan secara live dan lebih cepat lagi. Itu Mbak Sri.
Ya, mungkin Anda menjelaskan bahwa Pangandaran ini selalu menjadi kambing hitam apabila ada gempa bumi di daerah selatan. Padahal lokasinya atau titiknya mungkin bukan di Kabupaten Pangandaran, namun selalu terkena imbas. Maka diharapkan bahwa masyarakat seluruh Indonesia berhati-hati dalam mengonsumsi berita di luar sana yang beredar karena belum tentu benar. Begitu ya Pak ya? Yap. Ya, namun apabila memang ya semoga ini tidak terjadi, apabila memang terjadi bencana seperti itu di Kabupaten Pangandaran, bagaimana sektor perhotelan dan juga mungkin restoran di sana menjadi sektor yang sangat penting untuk pulih lebih cepat, Pak. Apakah Anda bisa memastikan hal tersebut? Berkaca dari yang sudah terjadi di 2026, ya, bahwa memang perekonomian kita sempat down luar biasa setelah kejadian itu, tetapi ada hikmahnya bahwa setelah kejadian itu mungkin untuk orang-orang yang paham bahwa tsunami ini tidak bisa terjadi terus-menerus, mungkin ratusan tahun atau berapa tahun ini. Nah, makanya investor saat itu lebih banyak lagi datang ke Pangandaran setelah kejadian itu, dan saya lihat pertumbuhan hotel-hotel besar di Pangandaran juga terjadi pasca kejadian tsunami di Pangandaran. Dan saya berharap semua juga sama-sama menjaga bagaimana Pangandaran ini tidak hanya dieksploitasi tapi juga dijaga alamnya secara sustainable, secara berkelanjutan, supaya pariwisata Pangandaran ini tetap terjaga dengan baik. Ya, berarti Anda mengatakan bahwa sektor investasi di pariwisata di Kabupaten Pangandaran ini juga tidak berkurang begitu Pak. Apa bisa dijelaskan dengan adanya isu megatrust ini, apakah para investor mengurungkan niatnya juga untuk berinvestasi pariwisata di Pangandaran? Saya lihat perkembangannya lebih cepat lagi ya. Sekarang di Grand Pangandaran juga sudah muncul banyak hotel-hotel baru, ada Edias Hotel, Grand Cahaya Hotel. Masih banyak yang berinvestasi sekarang, dan memang untuk saat ini investasi mereka tidak menengah ke bawah, tapi saya lihat dengan investasi mereka sudah masuk di kelas-kelas hotel bintang. Jadi saya kira isu megatrust ini tidak mempengaruhi investasi yang ada di Pangandaran, hanya kesiapsiagaan kita saja yang perlu kita tingkatkan. Ya, baik, kami harapkan juga seperti itu, karena apabila ekonomi melemah di Pangandaran juga termasuk berpengaruh ke seluruh wilayah Jawa Barat, karena Pangandaran ini sebagai tulang punggung penghasil penggerak ekonomi di Jawa Barat juga dari sektor pariwisatanya ya Pak ya. Namun bagaimana Anda bisa memastikan kepada seluruh wisatawan baik lokal maupun mancanegara bahwa berwisata ke Kabupaten Pangandaran tadi seperti yang Anda katakan bahwa tsunami ataupun gempa bumi tidak terjadi setiap hari, makanya datanglah atau berpariwisata ke Kabupaten Pangandaran ini tetap aman. Ya, sampai saat ini megatrust itu sendiri akan baru disampaikan bahwa itu ada potensi. Potensi itu kapan bisa terjadi juga tidak ada orang yang bisa memastikan. Maka saya kira peran kita dari stakeholder pariwisata dan pemerintah untuk menerangkan itu, dan saya mungkin sampaikan bahwa sampai saat ini kondisi pantai Pangandaran sekarang sedang baik ya, lautnya juga tenang, cuacanya juga bagus. Dan untuk isu megatrust itu sendiri, itu karena bencana itu adalah bencana alam, saya kira bencana alam itu tidak hanya bisa terjadi di Pangandaran saja. Di daerah lain, misalkan di Yogyakarta bisa gunungnya meletus, atau misalkan ada banjir atau apapun, makanya kesiapsiagaan kita sajalah yang harus kita tingkatkan, dan sehingga memberi kenyamanan dan rasa percaya dari si wisatawan itu untuk datang ke Pangandaran itu tetap aman, seandainya pun terjadi, bahwa kita sudah sangat siap untuk antisipasi. Baik Pak, mungkin Anda punya tips Pak bagi wisatawan yang hendak berwisata ke Kabupaten Pangandaran, hal apa saja yang perlu dibawa untuk mitigasi pribadi bencana alam yang mungkin saja terjadi di Kabupaten Pangandaran saat berwisata? Untuk mitigasi pribadi saya kira tidak terlalu ditonjolkan, hanya untuk perlu memahami begitu ke Pangandaran juga di pintu juga sudah ada rambu-rambu bagaimana kita kalau terjadi itu sudah ada jalur evakuasi, sudah ada petunjuk-petunjuk bahwa di sini tidak boleh berenang dan lain-lain, sehingga begitu tamu masuk ke Pangandaran saya kira harus memahami dulu
situasi di mana assembly point, kemudian kemana kita harus berlari atau misalkan menyelamatkan diri ke tempat-tempat yang sudah ditunjuk untuk menyelamatkan diri seandainya memang megatrust ini atau misalkan tsunami terjadi di Pangandaran. Karena kita berkaca dari tsunami yang sudah pernah terjadi di 2026. Waktu itu kita tidak ada bukan persiapan, tidak ada pemahaman sama sekali bagaimana bila terjadi tsunami. Dari situ kita belajar banyak bagaimana kita mengantisipasi seandainya terjadi tsunami yang sekarang lagi gencar-gencarnya yang diakibatkan oleh megatrust itu. Gitu Mbak Astrid. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Mulyana telah bersedia berdialog bersama kami, meluangkan waktunya. Terima kasih atas kesediaannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik saudara, informasi lainnya akan kami sampaikan sesaat lagi di antara